Halo pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita kembali berjumpa dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Deni Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen adalah TVR 09. Selengkapnya. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menekankan pentingnya kawasan ekonomi khusus Sanur untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas. Komisi 6 DPR RI mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK Sanur di Provinsi Bali sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada pariwisata, tapi juga layanan kesehatan bertaraf internasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menekankan pentingnya KEK Sanur untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas. Pasalnya, selama ini banyak warga Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, dan Jerman. Ia optimis, dengan meningkatnya investasi sektor kesehatan, KEK Sanur dapat menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas dan kompetitif, sekaligus menjaga devisa negara. Ya intinya kan KEK Sanur untuk kesehatan ini dalam rangka mencegah adanya devisa negara keluar, ya kan? Nah supaya jangan lagi orang Indonesia ke luar negeri berobat seperti ke Kuala Lumpur, ke Penang, Singapura maupun negara-negara lain. Nah untuk itu dibikinlah KEK Sanur. Nah di mana diharapkan orang Indonesia tidak keluar negeri tapi berobat di Sanur. Nah disinilah yang kita diskusikan bagaimana pelayanannya harus lebih baik, bahwa harus sistem paket gitu loh. Mereka bukan hanya disiapkan rumah sakit, tapi akomodasi dari transportasi, hotel, penginapan, dan lain-lain. Insya Allah ini lagi diatur, kerjasama yang dilakukan, termasuk nanti ada diskon hotel maupun diskon tiket pesawat penerbangan. Andre berharap fasilitas penunjang KEK seperti kapasitas bandara dan rekayasa kelancaran pintu keluar bandara mendapatkan perhatian serius, mengingat jumlah pengunjung Provinsi Bali yang terus meningkat. Dari Bali, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 2 DPR RI yaitu Muhammad Toha menyoroti sejumlah persoalan penting terkait STPN Yogyakarta, seperti masih adanya keterbatasan sarana dan juga kesejahteraan tenaga pendidik, dan juga mendukung adanya penambahan anggaran dalam peningkatan kualitas pendidikan. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional atau STPN Yogyakarta memiliki peran strategis menyiapkan SDM pertanahan yang unggul. Namun, sarana-prasarana yang ada belum mendukung kemajuan STPN tersebut. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI mendukung adanya penambahan anggaran dalam peningkatan kualitas pendidikan dan mencapai akreditasi yang lebih tinggi. Anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Toha menyoroti sejumlah persoalan penting terkait STPN Yogyakarta, seperti masih adanya keterbatasan sarana dan kesejahteraan tenaga pendidik. Penambahan anggaran diyakini mampu membuat STPN Yogyakarta meningkatkan kualitasnya dan menghasilkan tenaga profesional yang handal di bidang pertanahan. Nah, saya tadi sampaikan ada beberapa hal yang membuat output ini berkualitas. Salah satunya tentunya adalah guru, pendidiknya, SDM berarti kan, kemudian sistemnya, kemudian sarana prasarananya. Itu hal yang umum, hal yang lumrah. Nah, kita telusuri satu persatu, misalnya ini sekolah ini kan sudah lama tapi belum punya laboratorium, sehingga untuk akreditasi saja ini harus persyaratan laboratorium juga harus ada, bahkan belum ada. Artinya kan dibutuhkan anggaran untuk laboratorium dan mungkin fasilitas-fasilitas yang lain yang menunjang. Ini nanti bisa jadi politeknik, syukur bisa jadi universitas. Sesuai kebutuhan Ditjen Kementerian ATR BPN, saat ini program studi di STPN baru hanya ada 4. Toha berharap
Kedepannya, ada penambahan program studi yang baru untuk menjawab kebutuhan di 7 Direktorat Jenderal yang ada. Dari Yogyakarta, Koko Inugroho, TVR Parlemen melaporkan. Penandatanganan perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif Indonesia-Uni Eropa atau EU-SEPA dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat perekonomian nasional. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Kalau Bapak melihat sendiri gimana nih? Pariwisata Indonesia bagus-bagus loh Pak. Emang, Tapi tidak cukup dikenal, gimana dong? lo kan udah tahu. Iya gimana dari Komisi 7 gimana nih Ini melihatnya? Mbak, sesuatu itu ini memang tidak mudah. Dan ini diperparah lagi misalkan ada Pemda yang ya tanpa melakukan kajian, tanpa didampingi oleh ahli, pokoknya merevitalisasi sesuatu, mengambil dana dari Pemda untuk membuat objek wisata. Dengan adanya desa wisata, lebih banyak yang ambruk, lebih banyak yang berhenti atau banyak yang berkembang. Saya sama Kementerian Pariwisata di titik ini saya bicara keras. Anda harus ikut tanggung jawab. Sulit untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya alur untuk membuat desa wisata atau membuat usaha di gitu. sini ini harusnya pemerintah yang hadir, Mbak. Oke, berarti Pemerintah harusnya kan bisa satu, bisa membiayai, yang dua bisa nyuruh, bisa merintah. sertifikasinya untuk tour guide-nya gimana, pendampingnya, kemudian Di situ titik masalahnya, di situ titik krusialnya. Pernah nggak mereka dididik? Standarisasi dari mulai posko, standarisasi dari mulai motor dan semua petugas. Iyalah, dan itu kewajiban pemerintah. Sudut dengar parlemen. Jadi di setiap sudut parlemen tuh harus mendengar. iya, Jangan ditutup, Mas, jangan Yes. ditutup. Ya, jangan Betul. ditutup. Dan Setuju. berani ngomong. Kembali di TVR 09. Pemirsa, DPR RI berkomitmen menampung berbagai masukan dari para pemangku kepentingan, termasuk kalangan akademisi dari UIN Jakarta, agar implementasi kerjasama ekonomi Indonesia-Uni Eropa atau EU-SEPA dapat berjalan efektif dan juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat perekonomian nasional. Namun BKSAP DPR RI menekankan pentingnya penerapan prinsip ekonomi berkelanjutan dalam setiap langkah pembangunan. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantyo Suwondo menyatakan bahwa DPR RI berkomitmen menampung berbagai masukan dari para pemangku kepentingan, termasuk kalangan akademisi dari UIN Jakarta, agar implementasi EU-SEPA dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bramantyo menegaskan, meskipun pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas, pemerintah perlu menjaga keseimbangan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Dan oleh karenanya kita mengedepankan bagaimana kita mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang eksponensial, yang besar, tapi kita juga memiliki kesadaran untuk memiliki keberlanjutan. Karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa isu keberlanjutan ini adalah bukan sesuatu hal yang harus dibenturkan, tetapi juga bisa menjadi salah satu yang bisa berjalan secara paralel. Nah, ini harapan kita terus kita perjuangkan sehingga pertumbuhan ekonomi juga sustainability juga bisa kita dapatkan. Bramantyo berharap kerjasama EU-SEPA dapat menjadi katalis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, memperluas akses pasar bagi UMKM ke kawasan Eropa, serta membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Dari Banten, Anggun Oktarini, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yaitu Bahtra menegaskan bahwa banyak daerah otonomi baru masih menghadapi kesulitan dalam membangun kemandirian ekonomi yang disebabkan ketergantungan terhadap anggaran pusat. Komisi 2 DPR RI menilai kebijakan pemekaran daerah belum sepenuhnya mampu mempercepat pembangunan di daerah. Sebagian besar daerah otonomi baru dinilai masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga belum menunjukkan kemandirian fiskal yang diharapkan.
Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Bandung Barat, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra menegaskan bahwa banyak daerah otonomi baru masih menghadapi kesulitan dalam membangun kemandirian ekonomi. Ketergantungan terhadap anggaran pusat membuat pembangunan di wilayah tersebut masih berjalan lambat dan kurang optimal. Bahtra menilai, tanpa adanya terobosan dan inisiatif dari pemerintah daerah, DOB akan sulit berkembang dan beresiko stagnan. Karena itu, ia mendorong setiap daerah untuk berani menggali potensi lokal yang dimiliki agar mampu menciptakan sumber pendapatan baru. Kalau misalnya daerah-daerah ini tidak kreatif, pemimpinnya juga tidak kreatif, maka mustahil daerahnya bisa sejahtera kalau 100% atau 60-70% bergantung sama dana transfer. Maka dari itu kami dari Komisi 2 agar ke depan kepala-kepala daerah ini memaksimalkan semua potensi yang ada di daerahnya, terutama misalnya apa, BUMD selama ini yang kita anggap bisa menjadi faktor pendukung untuk menjadi nilai tambah PAD harus diberdayakan dengan baik. Menurut Bahtra, kemandirian fiskal dapat diwujudkan melalui optimalisasi sumber daya alam, pemberdayaan badan usaha milik daerah, serta pengembangan sektor pariwisata yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah. Dari Bandung Barat, Slamet Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 6 DPR RI Abdul Hakim mendorong mengoptimalkan kapasitas produksi industri gula dalam negeri. Dengan data kebutuhan yang lebih akurat dan peningkatan produktivitas lokal, Indonesia berpeluang menjadi eksportir gula. Anggota Komisi 6 DPR RI Abdul Hakim Bafagi optimis Indonesia mampu mengurangi ketergantungan pada impor gula, bahkan berpeluang menjadi negara pengekspor gula konsumsi di masa mendatang. Abdul Hakim menjelaskan, kebutuhan gula konsumsi nasional saat ini mencapai sekitar 2,8 juta ton per tahun, sedangkan produksi dalam negeri baru berada di angka 2,5 juta ton. Kekurangan sekitar 300.000 ton terpaksa dipenuhi melalui impor. Untuk mengatasi hal tersebut, Abdul Hakim mendorong pemerintah dan industri gula nasional untuk mengoptimalkan kapasitas produksi dalam negeri. Menurutnya, dengan data kebutuhan yang lebih akurat dan peningkatan produktivitas lokal, Indonesia tidak hanya mampu mencapai swasembada gula, namun juga berpeluang menjadi eksportir gula konsumsi. Itu nanti pasti akan ketemu angka pastinya berapa sih gula konsumsi, apakah benar 2,8 atau sebenarnya bisa di bawah itu. Baru ketahuan angka kebutuhan gula nasional konsumsi ya, itu baru nanti akan kita sinkronkan dengan kapasitas produksi yang ada. Apakah kita bisa swasembada gula? Sangat bisa. Apakah kita bisa ekspor? Saya yakin kita bisa ekspor gula konsumsi ya. Itu tidak menutup kemungkinan. Abdul Hakim menambahkan, optimisme ini dilandasi kemajuan sejumlah perusahaan gula nasional, baik PTPN maupun perusahaan swasta yang terus meningkatkan kapasitas produksi. Karena itu, ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, BUMN, swasta, dan petani tebu dalam mempercepat terwujudnya kedaulatan gula nasional. Dari Surabaya, Jawa Timur, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa Indonesia, negeri dengan sejuta pesona, dari alam yang menakjubkan hingga budaya yang memikat dunia. Semua adalah kebanggaan dan juga kekuatan besar yang harus dijaga dan juga dikelola dengan bijak. Mengingat peran pariwisata yang teramat penting, DPR RI melahirkan Undang-Undang Kepariwisataan yang baru sebagai tonggak penting kebangkitan ekonomi nasional. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TVR 09. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Kalau menurut aku, just do it. Lakukan aja, jangan takut. Emang dipikir aku nggak takut? Takut, tapi mau gimana? Kita tuh perlu jadi agent of change. Aku yakin nggak semua orang dapat kesempatan seperti aku. Oleh karena itu aku sangat menyadari privilege aku dan aku plan untuk menggunakan privilege itu sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya teman-teman di luar sana ada juga yang pengen terjun ke politik, mungkin periode depan, lakukan aja.
seperti yang aku bilang tadi, masa depan tuh punya kita loh teman-teman. Oleh karena itu, mari kita jadi agent of change, agen perubahan untuk masa depan kita sendiri. Just do it. Benar atau tidak, Ketua Umum Partai Gerindra adalah Bapak Prabowo Subianto? Benar. Benar atau tidak, hari Kartini adalah jatuh pada tanggal 22 April? Salah. Yang benar? Oke, terakhir ya, benar atau tidak, lambang dari Partai Gerindra adalah gambar kepala burung Garuda? Benar, warna kuning ya. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Pemirsa, hadirnya Undang-Undang Kepariwisataan yang baru memperkuat peran pariwisata sebagai salah satu motor utama perekonomian Indonesia yang membuka lapangan kerja, mendorong UMKM, dan juga menarik investasi yang berkelanjutan. Melalui payung hukum ini, DPR RI memastikan pariwisata tumbuh tidak hanya indah, namun juga inklusif dan juga menyejahterakan. Setiap perjalanan wisata kini menjadi perjalanan ekonomi rakyat. Setiap destinasi menjadi pusat pertumbuhan baru bagi daerah. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Sektor pariwisata memegang peran penting dalam mendukung perekonomian Indonesia. Memiliki peranan sebagai multiplier efek dan mampu mendorong pertumbuhan di berbagai sektor seperti transportasi, kuliner, dan ekonomi kreatif. Pariwisata menjadi penyumbang devisa negara yang cukup signifikan, mampu menciptakan lapangan kerja, berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan, dan mendorong peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat. Melalui Undang-Undang Kepariwisataan yang baru disahkan oleh DPR RI, membawa sejumlah perubahan penting dalam cara pandang terhadap sektor pariwisata di Indonesia. Sebelumnya, pariwisata lebih dipandang sebagai sarana hiburan. Kini, dalam Undang-Undang Kepariwisataan terbaru, pariwisata merupakan bagian dari ekosistem yang menyatukan pengunjung dengan lingkungan destinasi. Poin utama dalam regulasi baru ini adalah penguatan konsep desa wisata yang dibagi dalam 4 kategori, yaitu desa rintisan, berkembang, maju, dan mandiri. Undang-undang ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan pariwisata, termasuk melalui pendidikan dan pelatihan. Ada beberapa hal-hal penting yang dirubah dalam cara kita melihat destinasi wisata itu. Karena sekarang kan konsep yang dibangun dalam undang-undang ini adalah bagaimana membangun desa atau kampung wisata di seluruh Indonesia. Karena kita tahu bahwa potensi destinasi wisata di Indonesia kan luas sekali. Maka karena itu di dalam undang-undang ini ada istilah baru namanya desa atau kampung wisata. Kemudian selain itu ada juga hal-hal lain yang dibahas, yaitu bagaimana mengikut sertakan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Nah, karena itulah maka ada pelatihan pendidikan yang menjadi pusat konsentrasi daripada undang-undang ini. Maka karena itu nanti pendidikan dan pelatihan tentang kepariwisataan ini itu bisa dikelola oleh Kementerian Kepariwisataan bersama dengan masyarakat, dan karena itu semua orang yang memang berkepentingan terkait dengan kepariwisataan ini boleh terlibat di dalamnya. Undang-Undang Kepariwisataan menjadi instrumen yang membahagiakan bagi daerah. Pariwisata tidak hanya terpusat di kawasan ekonomi khusus, akan tetapi lebih merata dan berkelanjutan di berbagai wilayah. Peran aktif generasi muda juga menjadi hal penting dalam mendorong kemajuan sektor pariwisata nasional. Dalam undang-undang yang baru, pariwisata saat ini tidak lagi dipandang sebatas sektor ekonomi, melainkan sebagai bagian dari pembangunan manusia, kebudayaan, dan identitas bangsa. Hadirnya konsep ekosistem kepariwisataan diharapkan mampu memperbaiki manajemen pengelolaan lebih menyeluruh dan terintegrasi. Peran generasi muda, saya kemarin sudah mengawali dengan mengajak beberapa mahasiswa dari Undip maupun Unika, juga mahasiswa-mahasiswa lain di Semarang untuk berperan aktif dengan mulai melakukan atau membuat paper-paper mereka dalam usaha mereka untuk memajukan pariwisata seperti apa sih. Dan tentunya namanya juga baru paper, masih harus kita telah bersama, kita urai bersama kemungkinan usulan mereka seperti apa, sehingga akhirnya bisa kita realisasikan.
Nah, peran ini dengan diawali dengan perencanaan generasi muda, kepedulian generasi muda untuk buat perencanaan terhadap pariwisata yang mempunyai keuntungan bagi mereka dan ada merekanya di pariwisata Nusantara. Ini menjadi penting. Kesadaran akan apa yang kita miliki dengan komunikasi yang tepat, dengan koordinasi yang benar, maka kolaborasi yang akan kita lakukan pasti akan berbuah sesuatu yang positif. Dan saya sangatlah yakin dengan kekayaan yang dimiliki Nusantara, kalau kita mengerjakannya dengan fokus yang terarah, dengan keinginan untuk menjadikan Indonesia Raya, maka kegiatan pariwisata dengan undang-undangnya yang baru pasti akan berhasil. Keberhasilan pengembangan pariwisata akan terwujud melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan generasi muda. Sehingga dengan komunikasi yang tepat dan koordinasi yang efektif akan menghasilkan dampak positif bagi sektor pariwisata. Tim TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang tidak suka kopi atau tidak terbiasa minum kopi, mungkin matcha menjadi salah satu minuman favorit Anda. Minuman hijau satu ini sedang jadi favorit banyak orang, dari kafe sampai kedai kecil semua menyediakan menu matcha. Rasanya yang unik serta warna hijaunya yang menarik membuat matcha tak hanya disukai karena estetiknya, tapi juga karena banyak yang percaya kalau matcha punya manfaat untuk tubuh dan juga kulit. Tapi benarkah minum matcha bikin kita lebih sehat bahkan awet muda? Kita kupas faktanya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09. Lebih maskulin lagi, kenapa? Karena peminatnya kebanyakan laki-laki dibanding perempuan, gitu. Hanya ada perempuan di Komisi 3 dan 1 di pimpinan Komisi 3, yaitu saya. Kita sudah biasakan juga di organisasi politik, di partai politik, itu dimulai dari partai politik, contohnya Undang-Undang TPKS, itu kan perempuan. Nah, dibutuhkan perempuan untuk berpikir tentang undang-undang itu. Ada ini apa ya nih? Oh, ini biasalah poin-poin perubahan dalam RUU KUHP yang disepakati panja RUU KUHP. Iya dong, iya. Belajar dulu loh. Malam-malam juga belajar. Apalagi ya? Aduh, malu nih. Tisu basah. Dan toplos. Ibu perlu fresh sampai kelihatan kurang gitu. Ini cemilan, kurma. Suka lapar kalau lagi rapat kelamaan, kayak kemarin itu 2 kali rapat, pimpin rapat dari jam 10 pagi sampai jam 17, 7 jam. Karena kan mau minum teh manis takut ibu gendut. Obat jompo. Obatnya banyak lagi, bikin malu aja deh. Aduh, ya vitamin-vitamin, terus ada painkiller gitu. Sah, bukan milenial lagi ya. Nah, tapi kan jiwanya tetap muda ya. Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Pemirsa, matcha tengah menjadi tren yang memiliki banyak penggemar. Tidak hanya sebagai minuman, matcha diolah menjadi berbagai panganan seperti kue, es krim, hingga waffle. Setuju Dadi dan juga pemirsa, di sini ternyata matcha selain soal rasa, nggak sedikit yang bilang minuman matcha itu bikin tenang, bahagia, bahkan awet muda. Betul sekali, tapi sebenarnya apa sih yang membuat matcha berbeda dari teh hijau biasa? Dan apa benar kandungannya bisa membantu kita lebih sehat dan juga segar? Ternyata ada banyak penelitian ilmiah yang menjelaskan kenapa bubuk hijau dari Jepang ini jadi primadona dan juga baru di dalam gaya hidup sehat. Langsung saja nih Dadi, kita saksikan tayangan 5 manfaat matcha untuk kesehatan tubuh pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Buat kamu pecinta matcha,
Bersiaplah tersenyum lega karena minuman hijau ini ternyata punya segudang manfaat yang sudah dibuktikan lewat penelitian ilmiah. Jadi, kecintaanmu pada matcha bukan sekedar tren atau ikut-ikutan estetik belaka. Dan buat kamu yang belum pernah mencoba atau mungkin merasa matcha itu terlalu pahit atau rasanya seperti rumput, Intips kali ini akan mengajak pemirsa melihat berbagai manfaat dari mengkonsumsi matcha. Karena katanya, di balik warnanya yang khas dan rasa yang unik, matcha menyimpan kandungan antioksidan super kuat, memberi energi yang stabil hingga berpotensi menjaga kesehatan kulit agar tetap awet muda. Pertanyaannya, benarkah matcha bisa jadi rahasia tubuh sehat dan kulit lebih muda? Fakta atau hanya mitos? Yuk kita bongkar bersama lewat 5 fakta menarik tentang matcha. Beda dengan kopi yang sering bikin jantung berdebar atau cemas, matcha justru memberi energi yang stabil. Kenapa? Karena di dalamnya ada kombinasi unik antara kafein dan L-theanin. Kafein memberi dorongan energi dan kewaspadaan, sementara L-theanin, asam amino khas daun teh, membantu menenangkan otak dengan meningkatkan gelombang alfa. Hasilnya, tubuh tetap berenergi tapi pikiran lebih fokus, tenang, dan stabil. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan efek ini bisa membantu meningkatkan performa belajar, konsentrasi saat kerja, bahkan mood yang lebih baik. Jadi, kalau butuh teman saat kerja panjang atau belajar untuk ujian, secangkir matcha bisa jadi pilihan lebih aman dibanding kopi. Siapa yang nggak pengen punya metabolisme sehat? Nah, matcha ternyata bisa sedikit membantu di sini. Katekin dalam matcha berperan meningkatkan termogenesis, proses tubuh membakar kalori untuk menghasilkan panas. Ada studi yang menunjukkan konsumsi teh hijau kaya katekin bisa meningkatkan pembakaran lemak, terutama bila digabungkan dengan olahraga. Tapi perlu dicatat, efeknya modest alias kecil. Artinya matcha bukan sulap yang langsung bikin langsing. Fungsinya lebih ke pendukung gaya hidup sehat, membantu metabolisme bekerja lebih efisien, tapi tetap harus dibarengi pola makan seimbang dan aktivitas fisik. Jadi, jangan keburu berharap matcha bisa menggantikan olahraga atau diet ya. Penelitian skala besar menunjukkan konsumsi teh hijau rutin termasuk matcha berkaitan dengan kesehatan kardiovaskular yang lebih baik. Senyawa aktif di dalamnya bisa membantu menurunkan kadar LDL atau kolesterol jahat. Gak berhenti di situ, matcha juga berpotensi membantu menstabilkan tekanan darah dan kadar gula darah. Hal ini penting banget karena faktor-faktor ini berkaitan langsung dengan risiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Makanya, menjadikan matcha sebagai bagian dari rutinitas harian, tentu tanpa gula berlebihan, bisa menjadi salah satu kebiasaan kecil yang memberi dampak besar untuk kesehatan jangka panjang. Selain bikin fokus, matcha juga dikenal punya efek menenangkan. Efek ini datang lagi-lagi dari kombinasi L-theanin dan EGCG yang bekerja pada sistem saraf. Penelitian menunjukkan konsumsi matcha bisa membantu menurunkan stres psikologis, membuat suasana hati lebih stabil dan bahkan meningkatkan kualitas tidur kalau dikonsumsi di waktu yang tepat. Karena itu matcha sering dijadikan bagian dari ritual meditasi atau mindfulness di Jepang sejak ratusan tahun lalu. Jadi, secangkir matcha sore hari bisa jadi cara sederhana untuk recharge energi, menenangkan pikiran, dan siap menghadapi sisa aktivitas dengan lebih rileks. Ini dia alasan kenapa matcha sering disebut superfood. Dalam secangkir matcha terkandung kadar antioksidan yang jauh lebih tinggi dibanding teh hijau biasa. Alasannya simpel, jika dalam teh hijau biasa kita hanya menyeduh daun. Dengan matcha, kita benar-benar mengonsumsi seluruh daun teh yang telah digiling halus. Antioksidan utamanya adalah EGCG yang fungsinya melawan radikal bebas, molekul nakal yang bisa merusak sel tubuh dan mempercepat penuaan. Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa EGCG juga dapat membantu menjaga elastisitas kulit, meningkatkan hidrasi, dan memberi perlindungan tambahan terhadap kerusakan akibat sinar UV. Artinya, matcha bukan hanya membantu tubuh melawan penyakit kronis, tetapi juga bisa menjadi teman baik kulitmu biar tetap sehat, kenyal, dan awet muda. Jadi, bukan mitos lagi kalau matcha sering disebut sebagai minuman anti-aging alami. Intinya, minuman hijau ini bukan sekedar tren estetik di kafe, tapi memang punya manfaat yang nyata. Jadi, apakah kamu sudah siap menikmati secangkir matcha hari ini? Pemirsa
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan juga menindaklanjuti dan memberikan tanggung-jawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr-parlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Riri Reski dan juga rekan saya. Dari Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi